semuanya. Jadi kita ada di peternakan Puyuh Farm di sebelah sana. Dia ada Pak Ade selaku narasumber kita untuk wawancara kali ini. Saya halo Pak. Ya. Oke, kita bakal masuk ke wawancara. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita berada di peternakan Puyuh bersama Bapak siapa Pak? Bapak Ade. Jadi di sini Bapak Ade bakalan sedikit buat kita wawancara mengenai peternakan ini gimana sih tengah unggas-unggas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam wawancaranya, kita perlu dilihat juga di sini nggak cuma ada satu unggas saja, kayak ada bebek, ada entok juga sebelah sini. Habis itu di bagian dalam sana juga ada puyuh. Bahkan di sini ada non unggas, yaitu ada luwak peliharaannya Pak Ade gitu. Jadi buat Pak Ade, pertanyaan pertama yang bakal kita ajuin itu mengenai sistem kandang sih Pak. Kira-kira sistem kandang di sini tuh kayak gimana? Ya untuk sistem kandang untuk puyuh, saya pakai sistem kandang kita nyebutnya baterai gitu, atau dengan tower lah. Tapi dalam satu tower itu ada beberapa tingkat. Untuk di Puyuh Farm itu ada 4-5 tingkat. Jadi satu tower itu bisa menampung 100 sampai 125 ekor. Jadi kalau 4 tingkat dengan kapasitas satu kotak itu 25 ekor, itu bisa sampai 100 ekor. Kalau 5 berarti kan jumlah satu tower itu 125 ekor. Itu sih sistem sistem kandang di Puyuh Farm. Memang kan puyuh itu kan kecil ya dibandingkan dengan unggas-unggas seperti ayam, bebek dan yang lain. Jadi dengan ukuran yang kecil, yang minimalis, dengan kandang yang saya pakai ukuran 60 kali 90, itu bisa menampung 25 ekor maksimal. Karena jika berlebih dari kuantitas itu bisa berdampak kurang baik sama puyuh, bisa menularkan penyakit. Jadi standarnya 25 ekor gitu. Jadi dengan kalau kapasitas satu tower itu 100 ekor, ya kita kalau ingin populasi 1000 kan cukup 10 tower. Kalau dengan kapasitas 125 berarti kan cuman 8 tower. Kurang lebih sih gitu. Oke, buat pertanyaan kedua, jadi kira-kira kenapa sih Pak Ade itu milih lokasi di bagian halaman belakang rumah ini tuh buat sebagai kandang peternakan ini? Ya, kenapa memang memilih lokasi ini? Memang sebelum pindah ke sini di samping rumah. Itu pun di antara rumah saya dan rumah keluarga saya, itu di tengah-tengah posisinya. Dan berhubung lokasi itu ingin dibangun rumah, jadi mau nggak mau saya harus pindah ke belakang, yang mana di belakang ini masih kosong. Memang sebelumnya kan buat unggas-unggas yang lain. Jadi mau nggak mau puyuh ini harus nyampur sama yang lain. Yang memang sebelumnya terpisah, dia di samping rumah karena ada keperluan yang mendesak, mau nggak mau harus pindah ke belakang. Itu sih kenapa milih lokasi ini. Dan memang lokasi ini kan masih milik pribadi, masih milik orang tua. Jadi kita manfaatkan maksimal mungkin untuk buat peternakan atau budidaya. Sebenarnya untuk standarnya untuk membuka lahan peternakan itu ada beberapa yang harus diperhatikan gitu. Di antaranya memang harus jauh dari pemukiman. Karena kan unggas itu pasti kan bau. Semakin populasinya banyak, semakin bau juga. Nah udah gitu kalau puyuh khususnya itu sensitif stres. Kalau di atas populasi sekitar 500 ekor tuh dia sensitif kebisingan. Kalau ada suara yang keras banget dia bisa stres. Enggak sih, enggak mati. Bisa juga. Tapi ketika stres dia ada, misalnya itu puyuh itu stres tiba-tiba langsung loncat. Ada kayak
riaknya kayak gitu ya? Iya, dia refleksnya kayak gitu, itu udah bisa langsung mati. Tapi itu memang ada beberapa lah. Tapi biasanya ngedengar suara pun dia udah langsung stres. Terus sama misalnya ada orang yang nggak biasa masuk ke kandang, tiba-tiba masuk, itu juga bisa. Oh, itu ngaruh ke dia? Itu ngaruh ke dia. Sama paling suhu lah. Kalau suhu itu Ya semua unggas juga ngalamin. semua unggas ngalamin. Ya kalau udah stres itu bakal ngaruh ke produksi. Jadi telur juga akan berkurang, dari kualitas pun juga akan sangat mempengaruhi. Yang biasanya normalnya itu kan telur puyuh ada corak batiknya, ini nggak ada coraknya, jadi full putih. Putih bisa putih gitu kalau stres. Ya. Oh. Jadi gitu buat pemilihan lokasi kandangnya, karena Pak Ade memilih lokasi kandang belakang rumah yang lebih relatif masih milik sendiri ya Pak. Pertanyaan selanjutnya kita masuk ke kira-kira berapa sih ukuran kandang buat satu kandang puyuh ini Pak? Relatif ya. Biasanya kalau untuk puyuh petelur memang beda dengan puyuh pedaging. Kalau puyuh petelur memang dia ada kemiringan ya, buat nanti telurnya itu bisa keluar, lini keluar. Itu kapasitas 25 ekor ya 60 kali 90. Kalau untuk yang pedaging memang dia nggak ada kemiringan rata. Itu bisa menyesuaikan dengan jumlah puyuhnya. Misalnya normalnya 60 kali 90 25 ekor, ya bisa ditambah seberapapun dan menyesuaikan. Itu kalau untuk pedaging. Untuk pedaging. Tapi kalau misalnya untuk yang petelur tadi itu yang 60 kali berapa tadi Pak? 90. 60 kali 90 itu udah maksimum 25. Pertanyaan selanjutnya teman-teman mengenai kira-kira buat bahan-bahan yang dipakai di dalam pembuatan kandang itu apa aja sih Pak? Ya, untuk buat kandang memang ada beberapa bahan pokok yang harus ada. Salah satunya itu memang yang utama itu kayu sama kawat. Ya selebihnya pendukung kayak paku, terus kayak tempat makan, tempat minum itu memang udah harus ada untuk menunjang dia bisa makan bisa minum. Ya paling ya itu aja sih, karena kan kayu itu untuk perangka. Nah kalau kawat itu memang untuk sekat. Ya itu aja. Itu buat posisi kandang. Jadi buat bahan pokoknya itu ada kayu dan kawat dan material pendukung lainnya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai gimana sih kira-kira kalau misalnya ada mekanisme pembersihan kandang atau sterilisasi lah istilahnya dalam peternakan ini. Ya memang untuk kebersihan itu nomor satu. Apapun itu peternaknya ya, atau kita punya hewan apapun gitu, yang paling penting itu kebersihan, karena dari faktor itu bisa mempengaruhi faktor yang lain, atau bisa dia terkena penyakit. Ketika udah terkena penyakit itu bisa menular yang ke yang lain. Kalau mekanisme di puyuh farm memang kita rutin setiap hari dibersihkan, tapi memang masih manual. Artinya tuh memang sistem kandang yang sedemikian rupa yang bertingkat dan tower itu, kita hanya menyediakan sarapan untuk kotoran. Jadi kotoran itu keluar dari kawat, kemudian jatuh ke sarapan buat kotoran. Nah ketika kita ingin membersihkan, kita cukup cabut aja sarapannya, Dicuci. enggak sih, disorokin aja. Oh, disorokin aja. Karena kalau dicuci itu ya plus minus ya, artinya bagus memang, tapi memang kan itu terkena air jadi lembab. Oh ya, itu bisa pengaruh juga. Iya, ya bisa aja diakali dengan dikeringkan terlebih dahulu atau diganti dengan yang udah siap, itu bisa aja. Tapi kalau di sini memang kita cuma bersihkan aja. Terus mungkin untuk meminimalisir bau, yang kita maintenance itu paling sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya itu harus bagus juga. Di saat kepanasan otomatis kita harus menyediakan exhaust atau kipas angin, biar sirkulasi udaranya itu yang panas bisa keluar, digantikan dengan yang baru. Terus sama di tempat minum sih, itu perlu juga jadi perhatian, karena sisa-sisa makan itu bisa jatuh ke tempat minum. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh, kotor kan jadinya.
itu pun rutin harus diganti setiap hari. Mungkin itu sih kebersihannya. Jadi buat mekanisme pembersihan di sini itu masih dilakukan secara manual, terus juga rutin setiap hari, dan juga penggantian-penggantiannya itu masih yang istilahnya sedemikian rupa lah menyesuaikan dengan bentuk kandangnya. Kira-kira gimana sih Pak buat sumber airnya di sini itu? Karena kan ini kebetulan kandang-kandang unggas ya, dan unggas itu kan emang kita tahu hewan yang dengan air tuh emang butuh banget dengan selain mamalia yang lain juga. Nah kira-kira gimana sih Pak sumber airnya di sini tuh? Ya kita sumber air dari sini tuh dari sumur. Tapi memang tanpa bahan apapun, jadi murni dari sumur terus kita kasih ke puyuh-puyuh. Adapun misalnya kalau ada kita mau kasih vitamin atau suplemen, ya air tersebut kita campur dengan vitamin itu gitu di tempat minumnya, dicampur sama air kan. Itu sih. Berarti buat sistem air di sini tuh masih sumur lah pakainya ya Pak. Dan juga ada tadi kan Bapak mention soal yang namanya vitamin segala macam. Berarti itu juga masuk ke dalam mekanisme gimana cara perawatan dari puyuh-puyuh itu, ada vitamin dan segala macamnya. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai buat apa aja sih kira-kira jenis puyuh yang diternak di sini, dan juga kita tahu kan kalau misalnya unggas-unggas itu biasanya melahirkan itu satu kali bertelur biasa satu ya Pak, satu telur. Nah kira-kira puyuh ini sama atau enggak ya? Mungkin Pak Ade bisa membantu menjawab. Untuk jenis puyuh itu sendiri memang yang saya ketahui ada beberapa. Di antaranya itu ada jenis Pexi, terus Blaster sama Quantum. Terakhir yang ada juga di puyuh waktu itu jenis Albino. Ada. Yang membedakan memang dari seluruh bulunya itu putih dan matanya itu kuning. Oh itu buat Albino. Kalau dari awal memang kita dapatnya itu yang jenis Quantum. Dibandingin dengan yang lain sebetulnya sama aja sih. Ya walaupun ada plus minusnya. Tapi Quantum ya jenis yang ada di Puyuhcom ya cukup bagus sih dibandingkan dengan yang lain-lain, meskipun yang lain juga pasti ada kelebihannya. Untuk produksi memang satu puyuh itu menghasilkan 1 butir per hari dalam kurun waktu 18 bulan. Itu pun tergantung, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, tergantung kita memberikan perawatannya ke puyuh. Kalau perawatannya bagus, artinya bagus itu pakan dan minumnya dan kebersihannya itu terjaga lah. Kalau sebaliknya, kalau peternakannya itu nggak ya jorok lah istilahnya, cuman nggak merhatiin puyuhnya kondisinya, ya itu bisa lebih cepat dari itu. Lebih cepat daripada 17 bulan berarti. 18 bulan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi buat puyuh ini jadi sama nih teman-teman sama unggas-unggas lain. Dia juga menghasilkannya itu 1 butir telur per hari. Tapi buat puyuh itu dalam rentang waktu 18 bulan. Tapi perlu digarisbawahi juga sama teman-teman sekalian, kalau misalnya rentang waktu 18 bulan itu bisa lebih cepat tergantung dengan perawatan, terus juga kebersihannya kayak gimana, pakan dan segala macamnya. Kita mau bertanya dulu nih ke Pak Ade mengenai kira-kira buat sistem pengadaan bibit puyuh di sini itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk bibit memang kita mandiri. Artinya kita menetaskan sendiri, breeding sendiri. Ketika itu kan saya hanya ada puyuh siap telur dan semuanya betina. Artinya saya butuh pejantan untuk bisa menetaskan. Jadi saya ke teman yang dia juga selaku peternak. Saya ambil jantannya. Kemudian saya buat telur yang fertil yang bisa ditetaskan. Kemudian dari telur itu saya tetaskan. Sampai waktu itu bisa nyentuh di angka 2000-an. 2000 kurang lebih. 2000 puyuh. Apa puyuh? Wah, banyak juga. Iya. Jadi buat pengadaan bibit di Puyuh Farm ini awalnya emang Bapak punya betina dulu ya Pak kebetulan. Terus juga jadi bekerja sama dengan teman dari sama-sama peternak, mengambil jantannya akhirnya membuahi, karena kan tadi Bapak sempat jelasin ke saya sebelum buat video ini kalau misalnya perbandingan itu 4/1. Ya. Jadi satu jantan itu bisa membuat telur 4 betina teman-teman kalau puyuh. Dan itu
cukup baru sih, ilmu baru sih dari saya sendiri yang saya tahu. Oke teman-teman, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, yaitu mengenai kira-kira hambatan apa aja sih Pak yang Bapak alami selama menjadi peternak unggas yang cukup banyak ini, yang cukup lengkap ini? Ya memang di awal itu kita kesulitan di pemasaran. Pemasarannya. Karena kan kita masih pemula dan belum tahu juga pemasarannya ke sektor-sektor mana aja. Terus juga yang kedua dari segi pakan, ketika itu kan saya Fuyu Farm itu berdiri di 2020. 2020 udah 4 tahun kan? Ya kurang lebih. Saya lulus 2019. Terus alhamdulillah kuliah. Terus kan COVID online. Iya benar, online. Jadi nyambi kena puyuh. Ya pakan yang selalu naik. Karena kan ketika pakan naik mau nggak mau kita harus naikin harga juga. Iya, harga jual. Ya alhamdulillah sih ada jalannya. Ketika itu kita masarin ke agen-agen telur, ataupun juga ke langsung ke konsumen, ke kaki lima atau ke tukang bubur papeda. Oh iya benar, karena pakai telur puyuh. Pakai telur puyuh. Kita ya alhamdulillah saat ini sih memang udah ada beberapa langganan yang siap menampung, Tetap pelanggan tetap lah ya, istilahnya. langganan tetap. Dan bahkan ketika itu dengan populasi yang maksimum di kapasitas kandang yang ada tuh, bahkan kita kekurangan supply. Oh enggak, saking banyaknya. Saking banyak permintaan, kita nggak bisa memenuhi gitu. Alhamdulillah berarti ya. Itu ada lagi hambatannya selain pakan dan itu? Pakan dan pemasaran ya paling karena di awal kita tuh ada sosialisasi juga ya. Oh, ada. Alhamdulillah dapat dari pemerintah. Nah ketika ada hambatan misalnya, karena kan masih pemula di awal bingung, misalnya puyuh sakit itu dikasih apa aja, terus ketika puyuh stres, terus puyuh itu nggak mau makan, misalnya gitu. Nah itu kami langsung menanyakan ke ahlinya, dan dari yang bersangkutan pun terbuka sama kita kan, apapun masalahnya pasti dijawab, karena kan dia udah berpengalaman lebih dahulu, udah berternak sebelum kami lah gitu. Ya alhamdulillah sih terjawab, dan pada akhirnya dengan pengalaman yang ada ya udah apapun itu hambatannya ya bisa teratasi lah. Alhamdulillah. Dengan pengalaman yang ada ya. Kurang lebih sih gitu. Oke teman-teman, jadi udah beberapa pertanyaan yang kita ajuin ke Pak Ade tadi mengenai gimana sih kira-kira buat peternakan unggas ini. Karena jujur tadi pas kita berempat datang ke sini, salam mereka dong yang ikut. Nah, pas kita datang ke sini tuh emang kita cukup istilahnya baru lah dengan hal-hal kayak gini, kayak ngeliat peternakan, ada luwak juga di sini. Jadi saya baru ngeliat luwak kali ini. Terus juga unggas-unggas lain seperti entok, ayam, angsa dan juga puyuh. Jadi buat peternakan ini sendiri merupakan, makasih banyak Ibu ini sebelumnya, Ibu Uswah, setelah memberikan kita tugas ini. Kita juga belajar ilmu baru mengenai peternakan bersama Bapak Ade juga. Mungkin cukup sekian wawancara yang dapat kami lakukan bersama Bapak Ade. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari yang di belakang. Ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak juga Pak Ade atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.